warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Siti Kartika dari kelas 1B D3 Keperawatan. Di sini saya akan mengedukasi mengenai kebutuhan seksual pada remaja. Sebelumnya, apakah sudah tahu kebutuhan seksual pada remaja itu seperti apa? Kalau begitu, saya jelaskan ya. Masa remaja merupakan satu masa dalam perkembangan hidup manusia. Salah satu bentuk perkembangan yang menonjol pada masa remaja yaitu terjadi perubahan-perubahan fisik yang mempengaruhi pula perkembangan kehidupan seksualnya. Ini ditandai masaknya organ seksual, baik primer maupun sekunder. Perkembangan fisik berjalan sangat cepat sehingga pada masa remaja berakhir, mereka sudah memiliki organ seksual primer maupun sekunder sebagaimana halnya orang dewasa. Masalah remaja hakikatnya bersumber pada perubahan organobiologi akibat pematangan organ-organ reproduksi yang seringkali tidak diketahui oleh remaja itu sendiri. Dalam era globalisasi sekarang ini, memungkinkan para remaja itu dengan mudah mendapatkan sajian tontonan, bacaan, dan lain sebagainya mengenai seks di kalangan remaja yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Ada yang tidak sesuai dengan budaya-budaya atau norma yang berlaku di Indonesia. Ironisnya, di sisi lain, masyarakat khususnya remaja tidak menerima pendidikan seks yang benar dan bertanggung jawab atau pengetahuan mengenai masalah reproduksi yang sehat, sehingga timbul akibat yaitu kehamilan pranikah dan kehamilan tidak diinginkan serta pengguguran kandungan di kalangan remaja dan lain sebagainya. Bagi setiap remaja yang baru mengalami kebangkitan seksualitas pertama kalinya, biasanya perasaan-perasaan yang menggejolak itu membingungkan dan membuatnya frustasi. Awal masa remaja pada wanita dan pria itu tidaklah sama. Pada wanita umur 10-15 tahun ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder seperti pembesaran payudara, tumbuhnya bulu dan bulu ketiak, penimbunan jaringan lemak pada pinggul dan paha sehingga tampak feminim dan menarik, kemudian datangnya haid. Sedangkan pada pria antara 12-16 tahun dengan ditandai bertambah besarnya testis dan penis, bulu dan bulu ketiak, dan suara mulai berat dan mengalami mimpi basah. Fase ini baru selesai pada saat mereka menjadi dewasa muda setelah anak memasuki masa remaja. Secara psikologis, perubahan yang terjadi pada remaja ialah munculnya dorongan seksual, perasaan cinta, dan tertarik kepada lawan jenisnya. Perasaan-perasaan ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon seks yaitu testosteron. Dorongan seks itu tumbuh dengan sendirinya seiring dengan pertumbuhan badan yang mulai meninggalkan masa kanak-kanak menuju dewasa. Seorang peneliti pernah menyebutkan bahwa 100 tahun yang lalu seorang wanita mendapatkan haid pada umur 17 tahun. Sedangkan pada masa sekarang remaja wanita akan mendapat haid pertama mulai umur 12 tahun atau kurang. Percepatan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, keadaan gizi remaja relatif lebih baik dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, rangsangan audio visual yang dapat mempercepat kematangan biologis seperti radio, TV, film, dan majalah. Perkembangan seksual reproduksi pada masa remaja dipengaruhi oleh hormon seks, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hormon seks yang penting ialah testosteron, estrogen, dan progesteron. Masalah seksual pada remaja hakikatnya bersumber pada perubahan organobiologi akibat pematangan organ-organ reproduksi yang seringkali tidak diketahui oleh remaja itu sendiri. Seorang peneliti pernah menyebutkan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh remaja masa kini adalah makin meningkatnya kesenjangan antara usia reproduksi yang datang lebih dini dan usia menikah yang relatif lebih tinggi. Di lain pihak, perubahan kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern membawa pergeseran nilai-nilai yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku seksual pada remaja. Kesimpulannya, permasalahan remaja menyangkut banyak aspek, diantaranya pertumbuhan fisik, perilaku seksual, hubungan dengan orang tua, teman, pengetahuan mengenai seks dan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan atau penerangan yang benar mengenai kebutuhan pengetahuan tersebut pada remaja, sehingga mereka tidak mengambil langkah salah dan merugikan dirinya di kemudian hari. Mereka memerlukan penyuluhan dan bimbingan yang terarah melalui sekolah, media massa contohnya koran, majalah, TV, pendidikan, ulama, dan orang tua. Perhatian orang tua juga diharapkan dapat dilakukan seefektif mungkin dalam membina putra-putrinya
dalam perkembangan nasional menghadapi berbagai permasalahan, baik dari dalam dirinya maupun lingkungannya. Membina kesehatan seksual reproduksi pada remaja dalam upaya membentuk masyarakat yang bahagia dan sejahtera sebagai penerus kehidupan bangsa. Pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia menjadi kader-kader pembangunan yang sehat dan efektif. Penjelasan saya tadi apakah dapat dipahami? Baik, kalau begitu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau begitu terima kasih ya sudah mendengarkan penyuluhan tentang kebutuhan seksual pada remaja tadi. Dan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.